Kenalin, gue Dwiki, gue mahasiswa Fakultas Psikologi UI angkatan 2015 dan gue dulu dari SMA Negeri 5 Malang. Kalau gue Dini, gue juga mahasiswa di Fakultas Psikologi UI, dulu kuliahnya di SMA 3 Tangerang Selatan. Psikologi itu sebenarnya adalah ilmu yang pelajari tentang tingkah laku. Kita belajar tentang penyebab tingkah laku itu sendiri, dan akibat-akibat dari tingkah laku. Nah, tapi dari berbagai aspek yang nantinya akan diturunin jadi bidang-bidang di psikologi. Bidang-bidangnya apa aja tuh, Kak? Nah, kalau di psikologi itu ada 6 bidang. Yang pertama ada psikologi klinis, terus ada psikologi perkembangan, psikologi industri dan organisasi, psikologi pendidikan, psikologi sosial, dan juga metriset atau metode dan riset. Mata kuliah yang paling berkesan menurut gue tuh ada namanya SSTL atau Sistem Syaraf dan Tingkah Laku. Jadi di situ kita bisa tahu ketika kita melakukan satu tingkah laku itu sebenarnya proses di otak kita, neuron-neuron kita tuh ngapain aja sih gitu. Itu bahasa bekennya tuh neuropsychology gitu. Kata kerennya. Dan dari situ kayak banyak hal-hal yang kayak mind blowing banget sih. Itu kenapa gue bilang si SSTL ini menarik gitu. Kalau gue sih yang paling menarik dan paling berkesan buat gue itu adalah teori kepribadian. Jadi sebenarnya teori kepribadian itu ada di 2 semester, ada teori kepribadian klasik sama kontemporer. Tapi dua-duanya itu sangat bisa bikin gue mengenali diri gue pribadi, bagaimana kepribadian gue sebenarnya dan kenapa gue bisa menjadi orang yang seperti ini saat ini gitu. Dipelajari dari masa lalu kayak gimana, dan dari teori-teori itu kayak membentuk kepribadian gue kayak gimana gitu sih. Jadi kayak berkesan banget. 3 hal yang seru. Kalau gue bisa konseling gratis sih, karena semua dosen di sini itu rata-rata psikolog kan, jadi kita bisa berkeluh kesah dan curhat sama mereka gitu. Kalau udah nggak kan bayar ya, Kak ya? Iya, kalau udah nggak di sini bayar. Kalau gue sih yang paling seru tuh karena sebenarnya lingkungannya positif dan suportif gitu ya orang-orangnya, karena kita belajar juga tentang tingkah laku yang ideal gitu ya. Jadi orang-orangnya itu kayak positif gitu, terus suportif gitu. Jadi setiap ada kesulitan tuh kita bisa share ke siapa aja dan semuanya tuh bisa jadi bisa ngasih solusi gitu loh. Plus konflik tuh banget ya, Din. Iya. Sering jadi tempat curhat sih. Bener. Dari orang lain, dan itu menurut gue seru karena kita semacam dapat kepercayaan gitu ya dari orang lain. Iya, dapat kepercayaan dan makin banyak temen gitu. Iya. 3 hal yang susah. 1, kita mesti belajar banyak statistik sih. Dari semester 2 sampai semester 7 tuh ada gitu angka-angka yang harus dibahas. Bahkan ya sampai skripsi juga masih harus bahas harus bahas statistik itu ya. Terus yang kedua mungkin ini ya, Kak, bikin alat tes. Karena bikin alat tes tuh ya sama melibatkan si statistik itu tadi. Jadi kayak kita menerjemahkan tingkah laku orang supaya bisa dites dengan akurat. Jadi kayak tingkah laku tuh bisa dijadiin pertanyaan-pertanyaan dan harus terukur dengan baik. Itu PR sih. Iya, itu susah sih. Banyak ekspektasi di luar. Iya. Kayak anak psiko kok gini, ya emang ya namanya juga manusia gitu loh. Jadi tetap anak psiko juga sama. Heterogen, masa homogen, maksudnya nggak harus sama tuntutan semua. Tuntutan sosial dari luar sih ya yang bikin kita kayak kadang ekspektasi dari luar gitu. Mind readers, kita pembaca pikiran. Lo bisa baca orang kan pasti, baca orang kayak gitu. Coba dong, ini liatin garis tangan gue gitu. Gue sering banget dimintain tolong kayak garis gitu. Tangan? Iya, artiin garis tangan gue nggak ngerti. Itu parah sih, tapi kalau gue lebih ya coba dong bacain gue gitu. Kadang tuh bisa ngebaca, cuma itu kayak spontanitas aja ya. Karena kan yang tadi kita belajar di teori kepribadian bahwa ketika orang kepribadiannya A itu dulu masa cenderung kecilnya kayak gimana, gini, cara gitu bergaulnya gimana, sikapnya kayak gimana. Jadi the way you think kayak gitu sih. Mungkin spontanitas aja gitu. Cuma yang kayak sengaja baca pikiran orang kayak iya kayak gitu tuh enggak sih. Salah kaprah banget sih menurut gue. Kalau mau masuk psikologi harus siap untuk banyak baca, banyak hafalan gitu, dan juga angka tadi ya, jangan dikira psikologi nggak belajar angka, statistik kayak gitu-gitu. Untuk kamu yang menghindari matematika atau menghindari hitung-hitungan, psikologi bukan tempatnya. Justru di psikologi kamu akan belajar hitung-hitungan terus dari semester 2 sampai akhir, karena ya itu tes-tes yang berbau psikologi itu pasti menghitungnya pakai statistik gitu.
Dan sebenarnya psikologi juga mix banget ya Din, ada kayak tadi neuropsychology itu belajar tentang syaraf, otak kayak gitu, itu ada IPA-IPA-nya. Terus juga belajar dari sisi sosial, bagaimana kita mendapatkan support sosial kayak gitu-gitu, itu juga dari sisi IPS-nya mungkin kayak gitu ya. Jadi sebenarnya Buat psikologi kamu itu yang IPA atau IPS itu feel free kalau mau masuk psikologi gitu. jadi nggak murni IPS doang atau IPA doang gitu, tapi ini mix gitu sih. Kalau di psikologi UI itu kan masuknya soshum, social humanior, tapi ada beberapa kampus yang seperti di Unpad itu di Bandung atau UNS itu masih masuk di IPA, itu di kedokteran. Nah kalau aku sih nangkepnya selama ini kayaknya kalau di psikologi UI itu kita tuh dibentuk untuk jadi researcher, karena case-case yang dikasih ketika di kelas, terus ketika praktek itu banyak yang menuntut kita untuk mengasah skill-skill kita yang akan dibutuhin ketika kita jadi researcher gitu. Beda sama psikologi lain yang dia mempelajari tentang administrasi alat ukur kayak gitu-gitu. Itu tuh sebenarnya lebih ke praktikal kan ya, lebih kayak praktisi psikologi gitu. Kalau kita lebih ke researcher. Ya, kayak gitu. Iya, lebih dan banyak penelitian. kita tuh emang itu sebenarnya kekurangan juga mungkin, kayak banyak yang bilang kalau lulusan psikologi UI itu skill-skill praktikal tentang alat ukur kayak gitunya kurang gitu, karena emang kita ngerasainnya tuh kita emang dibentuk untuk jadi researcher gitu sih. Sadari bahwa saingan kalian banyak, jadi effort yang harus dilakukan juga harus lebih besar. Banyak latihan soal, kalau kemarin belum berkesempatan untuk masuk lewat SNMPTN bisa masih dikejar di UTBK. Terus ada juga SIMAK nanti, SIMAK tahun ini bisa reguler lagi, jadi banyak-banyak latihan soal SIMAK juga sih, karena latihan soal SIMAK itu kan susah ya. Kalau udah siap di SIMAK pasti siap juga dong ngerjain soal-soal yang lain. Samain antara keinginan dan usaha gitu. Jadi kalau keinginannya segini tapi usahanya cuma segini kan ya agak jomplang ya Kak ya. Jadi iya bener, emang harus diseimbangin antara keinginan dan usaha, atau bahkan keinginannya segini tapi usahanya segini gitu, karena di luar sana mungkin banyak juga yang usahanya segini gitu, di atas rata-rata gitu. Jadi seimbangin ya, belajar dan kalau belajar pasti bisa sih. Iya. Ya mungkin susah itu relatif ya, tapi kalau mau berusaha terus pasti bisa. Dan biaya itu nomor sekian, karena di UI banyak banget beasiswa. Tenang aja. Akan ada bantuan-bantuan. Sampai ketemu di Psikologi UI.